Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga baik dan sehat selalu ya. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari Senin, hari yang baru tentu dengan materi pembelajaran yang baru pula. Untuk hari ini nak, kita akan belajar tematik 6B, subtema 2, pembelajaran 1, ada di bukumu halaman 38 sampai halaman 48. Jadi khusus untuk hari ini kita hanya bahas satu pembelajaran aja ya nak. Kenapa kita cuma bahas satu pembelajaran? Karena materi di subtema 2, pembelajaran 1 ini materinya sangat padat. Jadi supaya kita bisa maksimal menyampaikan materinya atau supaya kita bisa maksimal belajarnya nak, teacher hanya sampaikan satu pembelajaran saja. Oke, boleh buka bukunya halaman 38 sampai halaman 48. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk anak-anak teacher membaca dulu nak, baca Alkitabnya, following the Bible. Seperti biasa, baca 5 ayat. Setelah selesai baca Alkitab, anak-anak teacher boleh berdoa, minta hikmat sama Tuhan supaya apa materi yang teacher ajarkan melalui video ini, anak-anak teacher semuanya boleh mengerti dan memahami materinya dengan baik. Oke? Nah, sekarang bukalah nak bukunya halaman 39. Kita akan belajar tentang makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, sebelum kita masuk materi ini anak teacher mau review dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan atau di video sebelumnya. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana bangsa Indonesia bisa memperoleh kemerdekaan. Dengan susah payah masyarakat Indonesia mempertahankan untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, jika di video sebelumnya kita belajar tentang bagaimana memperoleh kemerdekaan itu, nah di subtema 2 ini kita akan belajar bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Nah, ketika proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka secara sah bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas dari penjajah, bangsa yang sudah memiliki kemampuan untuk mengurus urusan negaranya sendiri. Tapi faktanya ketika Indonesia sudah merdeka, sekutu Belanda, Inggris ingin kembali menguasai Indonesia. Padahal di situ kita posisinya sudah merdeka, tapi Belanda dan Inggris ingin kembali menguasai Indonesia. Karena Belanda dan Inggris ingin kembali menguasai Indonesia, maka bangsa Indonesia tidak terima. Dilakukanlah perlawanan terhadap sekutu, dilakukanlah perlawanan terhadap Inggris. Nah, perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia itu dimulai dari daerah ke daerah. Daerah-daerah mana saja yang melakukan perlawanan terhadap sekutu dan terhadap Inggris? Yang pertama yang akan kita bahas, nak, yaitu perlawanan Surabaya. Nah, bagaimana kronologi perlawanan di Surabaya? Perlawanan di Surabaya kronologinya yaitu pada tanggal 25 Oktober 1645, pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan AWS Malabi dengan alasan untuk melucuti tawanan perang. Pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945, rakyat Surabaya melakukan perlawanan sehingga pertempuran dengan hasil wilayah-wilayah yang dikuasai sekutu dapat direbut kembali oleh rakyat. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia tidak terima ketika ada negara lain yang ingin berkuasa di negara kita sendiri. Karena apa? Karena kita sendiri sudah bangsa yang merdeka. Maka tidak boleh ada satu negara pun yang menguasai kembali negara Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 1945, Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk berunding dengan AWS Malabi. Dengan hasil akan dilakukannya gencatan senjata. Nah,
itu adalah perlawanan yang terjadi di Surabaya. Perlawanan yang terjadi di Surabaya ini, tokoh yang terkenal dari Indonesia yang memunculkan semangat bergelora masyarakat Surabaya yaitu Bung Tomo. Bung Tomo adalah salah satu tokoh pahlawan pada perlawanan Surabaya. Nah, sekarang kita lihat masih yang di Surabaya, kita lihat sambungan kronologinya. Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Belanda melanggar hasil perundingan dengan mengeluarkan ultimatum yang isinya meminta rakyat Indonesia menyerahkan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Jika tidak, Belanda akan menyerang kota Surabaya dari darat, dari laut, maupun dari udara. Kemudian pada tanggal 10 November 1945, rakyat mengabaikan ultimatum dan terjadilah pertempuran besar yang membumi hanguskan kota Surabaya. Dengan dibumi hanguskannya kota Surabaya ini, maka pertempuran atau perlawanan rakyat Surabaya mencapai titik puncaknya. Sekarang kita lihat perlawanan yang kedua. Perlawanan yang kedua yaitu terjadi di kota Bandung. Kota Bandung yang ada di Jawa Barat. Bagaimana kronologi peristiwa perlawanan rakyat Bandung? Nah, kita lihat kronologinya. Yang pertama yaitu ketika tanggal 21 November 1945, awalnya sekutu ini berhasil menguasai Bandung bagian utara. Setelah mendapat perlawanan dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian berubah menjadi TRI melalui ultimatum yang pertama. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Tetapi TRI dan rakyat tidak mau menyerahkan Bandung bagian selatan secara utuh kepada sekutu, sehingga mereka membakar dan membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Karena itulah peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Jadi masyarakat Indonesia sengaja membakar Bandung bagian selatan itu alasannya apa? Supaya Belanda tidak dengan enaknya menerima Bandung secara utuh. Jadi ketika masyarakat Indonesia membumi hanguskan kota Bandung, masyarakat tidak bisa menikmati kota Bandung, orang Belanda pun tidak bisa menikmati kota Bandung. Itu alasannya kenapa Bandung sengaja dibumi hanguskan oleh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat perlawanan berikutnya yaitu terjadi di Ambarawa. Perlawanan yang terjadi di Ambarawa ini kronologi peristiwanya yaitu ketika pada tanggal 20 Oktober 1945 pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang. Tawanan ini ternyata dibebaskan dan dipersenjatai sehingga menyebabkan rakyat marah. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara TKR dan sekutu di Magelang. Kemudian pada tanggal 20 November 1945 terjadi pertempuran sengit di Ambarawa karena pasukan sekutu dikirim dari Magelang ke Ambarawa dan membom desa-desa di sekitar Ambarawa. Kita lihat kronologi berikutnya yaitu ketika pada tanggal 21 November 1945 datang bantuan dari Tentara Keamanan Rakyat dari Yogyakarta, mereka mengepung Ambarawa dengan menduduki desa-desa di sekitar kota tersebut. Dan pada tanggal 12 Desember 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan untuk menyerang Ambarawa dari berbagai penjuru. Jadi pemimpin pasukan untuk melawan sekutu di Ambarawa adalah Jenderal Sudirman. Dan pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 terjadi pertempuran sengit selama 4 hari. Hasilnya yaitu sekutu berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa.
Hasilnya yaitu masyarakat Indonesia berhasil memukul mundur atau mengusir para sekutu dari Ambarawa. Itu adalah perlawanan yang terjadi di Ambarawa. Berikutnya kita lihat perlawanan yang terjadi di kota Manado. Bagaimana perlawanan yang terjadi di kota Manado? Kronologinya yaitu ketika pada bulan September 1945 tentara sekutu datang ke Manado. Ketika mereka datang ke Manado, mereka melarang pengibaran bendera merah putih di Manado. Tentu rakyat Manado tidak terima. Siapa kalian sekutu? Kalian larang kami untuk mengibarkan bendera merah putih di negara kami sendiri. Karena masyarakat Manado tidak terima dengan perlakuan sewenang-wenang dari sekutu, maka terjadilah perlawanan rakyat Manado terhadap sekutu. Sekarang kita lihat perlawanan berikutnya yaitu ada perlawanan di Bali. Perlawanan di Bali ini kronologi peristiwanya yaitu ketika pada tahun 1946 I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan. Peristiwa ini memicu kemarahan tentara sekutu. Dan pada tanggal 20 November 1945, sekutu mengerahkan pasukannya untuk mengisolasi Bali dan Lombok. Akibatnya apa? Terjadi pertempuran sengit di Margarana yang disebut dengan pertempuran atau puputan Margarana. Ini adalah perlawanan-perlawanan yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Ada di Medan, ada di Bandung, ada di Ambarawa, ada di Manado. Perlawanan ini terjadi bukan tanpa sebab. Penyebabnya yaitu kedatangan sekutu yang kembali datang ke Indonesia ketika Indonesia sudah merdeka. Nah, sekarang kita lihat pertempuran Medan Area. Kita lihat halaman 41. Pertempuran Medan Area itu ada di bukumu halaman 41 sampai halaman 42. Di halaman 43 itu ada pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk peta pikiran. Di sini akan teacher jabarkan bagaimana peristiwa pertempuran Medan Area. Apa yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Medan Area? Yang melatar belakangi pertempuran Medan Area yaitu ketika pasukan sekutu pada tanggal 9 Oktober 1945 datang ke Sumatera Utara. Kedatangan mereka untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Bayangkan, ketika Indonesia sudah merdeka, Belanda masih dengan pedenya dia datang ke Indonesia untuk merebut kembali tanah air kita. Maka rakyat Medan tidak terima, dilakukanlah perlawanan terhadap sekutu. Nah, di mana peristiwa ini terjadi? Namanya sudah pertempuran Medan Area. Sudah pasti terjadinya itu di kota Bandung, Sumatera Utara. Kapan puncak dari peristiwa pertempuran Medan Area ini terjadi? Puncaknya yaitu terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Bagaimana aksi pejuang mempertahankan kemerdekaan dari peristiwa itu? Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para pemuda segera membentuk divisi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Kalau sekarang ini TKR ini namanya TNI lah. Dulu namanya itu TKR, Tentara Keamanan Rakyat, tapi sekarang sudah berubah namanya menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, TKR ini berfungsi untuk mempertahankan tanah air kita dari ancaman penjajah dan sekutu. Paham ya, Nah, sekarang kita lihat, mengapa sekutu mengancam para pemuda untuk menyerahkan senjata? Kenapa diancam? Yang pertama yaitu karena beberapa truk sekutu berhasil dihancurkan oleh TKR. Karena truk yang berisi senjata punya sekutu berhasil dihancurkan oleh TKR, maka sekutu mengancam para pemuda untuk menyerahkan senjatanya. Nah, siapa pemimpin dari pasukan sekutu yang datang ke Medan? Nah, pemimpinnya yaitu adalah T.E.D. Kelly. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia
pada saat Belanda dan sekutu coba-coba ingin kembali menjajah negara kita, ingin kembali menguasai negara kita, padahal negara kita sudah merdeka. Nah, sekarang kita lihat apa makna yang tercermin dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Dari upaya mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran Surabaya, melalui pertempuran Medan area, melalui pertempuran yang ada di Bandung, di Ambarawa, di Manado, bahkan di Bali. Apa makna dari mempertahankan kemerdekaan itu? Maknanya yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan memiliki makna bahwa setiap warga negara harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia menjadi kedaulatan persatuan serta kesatuan bangsa untuk mempertahankan bangsa ini dari penjajah, baik secara fisik maupun non-fisik. Ini adalah upaya-upaya atau makna yang terkandung dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi dalam mempertahankan kemerdekaan itu bukan hanya tanggung jawab presiden, bukan hanya tanggung jawab menteri, tapi mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat makna yang tercermin dalam upaya mempertahankan kemerdekaan sudah yang tadi. Nah, makna yang tercermin dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang tadi sudah ya nak, sekarang kita lihat bagaimana cara kita sebagai pelajar, apa upaya kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, upaya dalam mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu, yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai pelajar yaitu menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang kedua yaitu mendukung perkembangan produk-produk dalam negeri. Berikutnya yaitu melestarikan budaya asli Indonesia. Melestarikan ini misalnya dengan berlatih tari tradisional, berlatih lagu-lagu daerah, itu sudah termasuk upaya melestarikan budaya asli Indonesia. Kemudian, cara pelajar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yaitu belajar dengan rajin, menghormati antar sesama, dan berkompetisi dalam meraih prestasi. Bersaing dalam meraih prestasi itu adalah hal yang baik, karena kita berpacu untuk menjadi yang terbaik demi kemajuan diri kita sendiri, terutama untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, sampai sini bisa dipahami ya nak teacher tentang apa saja makna yang terkandung dalam upaya kemerdekaan. Kemudian bagaimana cara kita sebagai seorang pelajar dalam mempertahankan kemerdekaan. Bisa dipahami ya nak? Nah, sekarang kita lihat halaman 43. Kita akan lihat bagaimana pertanyaan yang telah dijawab tersebut dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab ini nak. Dalam bentuk tabel tadi kalian bisa mundurkan ke depan tadi ya nak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi, kita bisa susun menjadi sebuah paragraf baru yang efektif. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaan yang telah dijawab di atas dapat kita susun menjadi sebuah tulisan baru. Tulisan tersebut dapat kita tambahkan dengan informasi pendukung lainnya berdasarkan teks yang kita baca. Saat menuliskan kembali, kita harus memperhatikan keefektifan kalimat. Apa itu keefektifan kalimat? Kalimat efektif atau keefektifan kalimat yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Adapun kaidah-kaidah dalam kalimat yang efektif, yang pertama yaitu unsur-unsur penting dalam kalimat seperti subjek dan predikat. Kemudian yaitu kaidah pedoman umum bahasa Indonesia atau PUEBI. Ketiga, memiliki kata yang tepat sesuai dengan kebutuhan kalimat. Itu adalah kaidah-kaidah dalam kalimat efektif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri kalimat yang efektif. Ciri yang pertama dari kalimat yang efektif yaitu dia harus bersifat logis. Artinya bisa diterima oleh akal sehat dan secara logika oleh manusia. Contoh nih, ada kalimat berbunyi,
Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Efektif nggak nak kalimatnya? Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Tidak efektif. Kenapa? Berarti yang dititipkan itu bukan jaketnya, tapi pengunjungnya. Maka kalimat ini tidak efektif. Kalimat yang efektifnya yaitu jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, ini baru kalimat yang efektif. Jaketnya yang dititipkan, bukan pengunjungnya yang dititipkan. Paham ya, nak? Nah, yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif yang kedua yaitu tidak boleh ambigu. Apa sih itu ambigu? Ambigu itu memiliki makna ganda. Maknanya ada dua. Contohnya nih, kamu perhatikan. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Ini kan ambigu. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Ini bermakna ganda. Ada dua maknanya. Yang tua itu siapa sih? Motornya atau Pak Imamnya? Kan kita nggak tahu. Berarti kalimat yang di atas ini tidak efektif. Atau dia ambigu. Maka kalimat yang efektifnya yaitu motor tua Pak Imam ini harus segera diperbaiki. Berarti yang tua itu bukan Pak Imamnya, tapi motornya loh yang sudah tua. Karena motornya sudah tua, maka harus diperbaiki. Ini baru kalimat yang efektif. Paham ya, nak? Berarti ciri yang pertama harus logis. Ciri yang kedua itu tidak boleh ambigu atau tidak boleh bermakna ganda. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu harus hemat. Nah, contohnya itu. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Kalimat ini tidak hemat atau dia terlalu boros. Kenapa terlalu boros Kenapa dikatakan terlalu boros? Nah, kita lihat kalimat efektifnya. Kalimat efektifnya yaitu jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, ini adalah kalimat yang efektif, hemat. Paham ya, nak? Yang tadinya di atas dia imbuhannya mem, di bawah jadi dibawa. Jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Ini adalah kalimat yang efektif karena dia hemat sehingga mudah untuk kita pahami. Ya, nak? Nah, sekarang kita lihat, ini contoh yang keempat sudah. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat efektif dan contoh kalimat tidak efektif lainnya. Yang pertama yaitu, di sini ada kalimat, Bibi beli sayur-sayuran ke pasar Mandiri. Bibi beli sayur-sayuran ke pasar Mandiri. Efektif nggak kalimatnya, nak? Tidak efektif. Kenapa? Bibi beli sayur-sayuran. Ada yang janggal kan? Apa yang janggal itu? Seharusnya yaitu Bibi membeli sayur-sayuran ke pasar Mandiri. Ini baru efektif. Kalau di kalimat yang atasnya tidak ada imbuhan mem, di bawah baru ada imbuhan mem. Seharusnya bukan Bibi beli sayur-sayuran, tapi yang benarnya adalah Bibi membeli sayur-sayuran ke pasar Mandiri. Jadi yang kurang yaitu imbuhan memnya. Paham ya? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Untuk sampai ke tujuan wisata tersebut, maka kita harus berjalan selama 15 menit. Tidak efektif. Apa yang tidak efektifnya? Iya, kalimat nomor 2 ini dia terlalu boros. Sudah ada perlu, ada lagi harusnya. Perlu dan harus itu kan memiliki makna yang sama ya, nak. Jadi cukup kita pilih salah satu saja. Jadi kalimat yang benarnya yaitu untuk sampai ke tujuan wisata tersebut, maka kita perlu berjalan selama 15 menit. Harusnya nggak usah ada, hilangkan aja harusnya. Ini baru kalimat yang efektif. Nah, contoh yang ketiga. Nina menyukai bunga anggrek, juga ada bunga tulip. Ini pun tidak kalimat yang efektif. Seharusnya kalimat yang efektif itu yaitu Nina menyukai anggrek dan tulip. Bunganya tidak usah kita tulis. Kenapa? Karena kita sudah tahu anggrek dan tulip itu termasuk bagian-bagian dari bunga. Jadi bunganya dihilangkan, kita ganti menjadi
Nina menyukai anggrek dan tulip. Ini baru kalimat efektif. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat efektif dan tidak efektif lainnya yang keempat, yaitu para hadirin telah tiba di aula sekolah. Ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kita lihat. Kalau para itu kan lebih dari satu, berarti ya, Nak, para murid. Contohnya nih, para murid, berarti muridnya itu lebih dari satu. Kalau para hadirin, berarti para itu lebih dari satu. Sementara hadirin pun sudah lebih dari satu. Hadirin itu kan banyak orang. Nah, berarti di sini sudah boros dia. Sudah pakai para, pakai hadirin lagi. Jadi kalimat ini tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu hadirin telah tiba di aula sekolah. Paranya kita hilangkan. Jadi hadirin telah tiba di aula sekolah. Ini baru kalimat yang efektif. Yang kelima yaitu siswa SD Harapan mengadain karya wisata di Taman Mini Indonesia Indah. Mengadain. Efektif tidak, Nak? Tidak efektif mengadain. Mana ada kalimat baku Indonesia mengadain? Yang benarnya adalah siswa SD Harapan mengadakan, bukan mengadai, tapi mengadakan karya wisata di Taman Mini Indonesia Indah. Ini baru kalimat efektif. Paham ya, Nak? Sampai sini paham tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat bukumu halaman 44. Nah, kalau di slide sebelumnya kita sudah belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di Bandung, di Surabaya, di Ambarawa, dan lain-lain. Itu upaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang upaya mempertahankan diri pada hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungannya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, karena ada itu nanas yang memiliki duri, ada ada tumbuhan yang menyesuaikan diri menggunakan getah, menggunakan rambut, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hewan-hewan melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama kita bahas yaitu kelelawar. Nah, kelelawar merupakan hewan yang yang aktif pada malam hari, mencari makan pada malam hari, dan pada siang hari dia tidur. Nah, untuk dapat mencari makan dalam kegelapan, kelelawar ini mempunyai kemampuan untuk mendeteksi keadaan lingkungan dalam keadaan gelap. Kelelawar akan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi dari mulutnya. Nah, bunyi tersebut kemudian akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Setelah mendengar bunyi pantulannya, kelelawar dapat memperkirakan jarak antara rintangan dan makanan. Nah, kemampuan dari kelelawar ini disebutlah dengan kemampuan ekolokasi. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat burung hantu. Burung hantu sama dengan kelelawar, merupakan hewan yang aktif beraktivitas pada malam hari, sementara pada siang harinya dia tidur. Untuk dapat mencari makan di kegelapan, burung hantu itu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Burung hantu juga memiliki leher yang lentur. Dia bisa berputar ya, Nak. Lehernya itu bisa berputar ke belakang. Hal ini memungkinkan burung hantu mengikuti pergerakan mangsanya. Burung hantu juga memiliki bulu yang dapat meredam suara, sehingga mereka dapat terbang tanpa mengeluarkan suara. Jadi burung hantu akan lebih mudah dalam menangkap mangsanya. Berarti burung hantu sama kelelawar itu sama-sama hewan ekolokasi. Kalau burung hantu dan kelelawar juga merupakan hewan yang sama-sama aktif di malam hari, sementara di siang hari mereka tidak aktif atau mereka beristirahat. Nah, sekarang kita lihat hewan berikutnya. Hewan berikutnya yaitu ada toke atau cicak. Nah, toke dan cicak termasuk dalam jenis hewan reptilia. Apa sih makanan dari toke dan cicak ini? Makanannya yaitu serangga-serangga kecil.
seperti nyamuk, lalat, dan juga laron. Nah, untuk menangkap serangga itu, Nak, cicak dan tokek harus merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Kenapa ya cicak atau tokek bisa merayap atau lengket di dinding-dinding rumah? Nah, karena tokek dan cicak memiliki lapisan perekat di kakinya. Itulah yang menyebabkan cicak dan tokek tidak jatuh ketika ia berada di langit-langit rumah atau ketika dia berada di dinding. Paham ya, Nak? Nah, selanjutnya yaitu unta. Unta ini adalah hewan yang bisa bertahan di daerah yang memiliki cadangan air sedikit, contohnya padang gurun. Nah, untuk bertahan hidup di lingkungan yang sedikit airnya atau yang kering, unta memiliki ciri khas nih. Apa-apa aja ciri khasnya? Yang pertama yaitu memiliki bulu mata yang sangat lebat. Bulu mata yang sangat lebat ini berfungsi untuk mencegah pasir masuk ke dalam matanya. Kemudian, unta memiliki rambut yang tebal dan berwarna terang. Untuk apa ya rambut yang berwarna terang dan tebal? Fungsinya yaitu untuk melindungi tubuhnya dari panas pada siang hari dan menghangatkan tubuhnya pada malam hari. Kemudian, unta memiliki tapak kaki yang melebar. Untuk apa tapak kaki yang melebar? Untuk memudahkan unta berjalan di padang pasir. Kemudian, unta memiliki panuk yang berisi lemak. Untuk apa ya panuk yang berisi lemak? Karena lemak itu kan berfungsi untuk menghasilkan energi, Nak. Jadi, panuk yang berisi lemak ini juga berfungsi sebagai cadangan energi unta. Kemudian, perut unta sangat besar sehingga dapat menyimpan makanan dan air dalam jumlah yang banyak. Jadi, walaupun unta berada di gurun pasir atau di daerah yang airnya sedikit, dia tetap bisa bertahan hidup. Karena apa? Karena perutnya yang besar itu menyimpan cadangan air. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan berikutnya, yaitu ada penguin. Nah, penguin merupakan jenis burung yang tinggal di daerah yang sangat dingin. Makanan penguin ini apa? Makanannya yaitu ada ikan-ikan kecil, ada udang, dan ada cumi-cumi. Untuk bertahan hidup di lingkungan yang dingin, penguin memiliki ciri-ciri khusus. Nah, apa-apa aja sih ciri-ciri khusus dari penguin? Yang pertama yaitu terdapat lapisan minyak di bulunya agar tidak basah ketika terkena air. Karena penguin ini kan tinggalnya di tempat yang dingin dan memiliki air. Kemudian yang kedua yaitu kaki penguin berselaput untuk membantunya berenang, mempermudah gerak penguin di dalam air. Ketiga, bulu berwarna hitam untuk membantu menyerap lebih banyak panas matahari. Karena kita ketahui warna hitam itu bagus untuk membantu penyerapan panas matahari. Dan yang berikutnya yaitu sayap yang berbentuk sirip berguna untuk membantu penguin berenang di air ketika mencari makan. Nah, itulah sebabnya apa yang diciptakan Tuhan itu terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuhan, segala sesuatunya itu diciptakan Tuhan karena ada alasannya, karena ada manfaatnya untuk membantu makhluk hidup itu bertahan hidup. Nah, sekarang kita lihat hewan berikutnya yaitu katak. Bagaimana ciri-ciri bentuk tubuh katak? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu memiliki sepasang mata yang terlihat menonjol dari tubuhnya. Fungsinya yaitu untuk melihat lebih baik dan memudahkan melihat ke segala arah. Memiliki dua pasang kaki depan dan belakang, yang mana fungsi kaki belakang ini lebih banyak daripada fungsi kaki depan. Fungsi kaki belakang ini lebih besar, yaitu agar katak bisa melompat lebih tinggi. Kemudian, katak memiliki lidah yang letaknya ada pada bagian depan mulut. Lidah katak ini panjang dan lengket. Fungsinya adalah untuk dapat menangkap mangsa. Kita lihat
Bagaimana ciri-ciri tempat hidup katak? Ciri-ciri tempat hidup katak yaitu di air dan juga bisa di darat. Ketika katak muda hidup di air, dia bernapas dengan insang. Tetapi ketika katak sudah dewasa, ia akan bernapas dengan paru-paru. Paham ya, Nak? Sekarang kita lihat hewan berikutnya yaitu bebek. Bagaimana ciri-ciri bentuk tubuh bebek? Ciri-cirinya yaitu bebek memiliki kaki yang berselaput. Untuk apa selaputnya nih? Apa manfaatnya? Yaitu supaya bisa membantu bebek berenang di air. Bulu bebek itu berminyak juga loh, kayak penguin. Apa manfaat bulu bebek yang berminyak? Manfaatnya yaitu untuk membantu pergerakan bebek di air. Kemudian, paruh dengan bentuk sudu. Bentuk sudu itu maksudnya lebar, pipi, dan panjang ya, Nak. Paruh yang berbentuk sudu ini berguna untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Dan yang terakhir, leher yang panjang manfaatnya yaitu berguna untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di air. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri tempat hidup bebek. Di mana ciri-ciri tempat hidup bebek? Tempat hidup bebek yaitu di tempat yang berair dan berlumpur. Dan dapat juga hidup di darat. Sampai sini bisa dipahami ya, Nak teacher? Dari slide pertama sampai slide yang saat ini bisa dipahami, Nak. Mulai dari upaya mempertahankan kemerdekaan sampai cara hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bisa dimengerti ya, Nak teacher? Oke, teacher harap kalian bisa mengerti materi yang teacher sampaikan hari ini ya, Nak. Jadi, kalau kalian masih kurang paham materinya, boleh ditonton lagi videonya dari awal. Oke? Nah, untuk tugasmu hari ini adalah buku paket tematik 6B, halaman 47 sampai 48. Yang dikerjakan, Nak, nggak usah nomor 1 sampai 5. Ikuti instruksi teacher. Yang dikerjakan itu cuma nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Kenapa nomor 1 tidak dikerjakan dan nomor 3 tidak dikerjakan? Nomor 1 itu nanti materi lebih dalamnya akan teacher jelaskan di video selanjutnya, video besok. Jadi nomor 1 tidak usah dikerjakan ya, Nak, karena penjelasannya akan lebih lengkap lagi di besok hari. Paham ya? Kemudian, kenapa nomor 3 tidak usah dikerjakan? Karena nomor 3 tadi sudah kita bahas nih di depan. Di slide yang depan kan kita sudah bahas. Sudah teacher kasih tahu jawabannya. Jadi, kalian tidak usah kerjakan lagi yang nomor 3. Paham ya? Jadi, yang kamu kerjakan itu cukup nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Cuman 3 nomor. Teacher harap tidak ada yang mengeluh dengan tugas ya, Nak. Nah, kerjakannya di buku latihan. Seperti biasa, teacher selalu tekankan, jangan lupa tulis hari, jangan lupa tulis tanggal, jangan lupa tulis di atasnya, ayo berlatih halaman berapa ya yang kamu kerjakan. Misalnya, ayo berlatih halaman 47 sampai 48. Bisa dipahami ya, Nak teacher? Oke, sampai sini, Nak, pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, dan jangan lupa untuk pakai masker dan jaga jarak. Ingat ya, Nak, sekarang kita memang new normal. Tapi kita tetap perlu harus waspada. Apalagi berita-berita di akhir-akhir ini, sudah banyak rumah sakit yang tutup, sudah banyak puskesmas yang tutup. Jadi kita harus tetap waspada. Jangan sampai lengah, selalu jaga kesehatan. Kamu lindungi dirimu sendiri, artinya kamu lindungi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Paham ya, Nak? Oke, sampai sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajarnya anak teacher. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.